Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian konsep kegiatan sosial dan filantropi. Berikut ini biodata saya. Nama Vinka Nur Azizah, NIM 195231013, kelas Perbankan Syariah 6A. Hari ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian filantropi dan filantropi Islam. Yang kedua, perkembangan kajian filantropi. Yang ketiga, latar belakang filantropi di Indonesia. Yang keempat, pentingnya filantropi bagi pembangunan negara. Yang kelima, lembaga filantropi di Indonesia. Yang keenam, upaya mensosialisasikan filantropi. Selanjutnya, apa itu filantropi? Filantropi menurut etimologi. Kata filantropi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata philen yang artinya cinta dan anthropos artinya manusia. Filantropi secara terminologi artinya tindakan seseorang yang ditujukan kepada orang lain, yang dilandasi perasaan cinta kepada sesama, serta nilai kemanusiaan dengan maksud untuk menolong baik dalam bentuk material maupun imaterial. Yang selanjutnya, filantropi menurut para ahli. Menurut Robert L. Payton, memberikan definisi filantropi sebagai aktivitas sukarela untuk kemaslahatan publik. Payton dan Moody tahun 2008. Menurut Prihatna 2005, istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, philos cinta dan anthropos yang berarti manusia. Yang selanjutnya, filantropi menurut Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketakwaan seorang muslim, perbuatan yang akan mengundang keberkatan, rahmat dan pertolongan Allah, perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas. Filantropi sesungguhnya adalah ibadah, bagian dari ibadah mu'amaliyah, itmayah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Filantropi dalam Islam seyogyanya dijadikan sebagai kebutuhan dan lifestyle seorang muslim. Kekuatan dan kelemahan keimanan dan keislaman seorang antara lain ditentukan oleh sikap kedermawanan dan kepedulian sesamanya. Potensi filantropi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dalam Islam hukumnya wajib. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103, surat Al-Baqarah ayat 177 dan 261, surat Ali Imran ayat 92, ayat 133 dan ayat 134, surat Al-Fatir ayat 29 dan 30, dan sejumlah ayat lainnya dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan dan peran filantropi, khususnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bukti keimanan dan kecintaan seseorang terhadap muslim. Filantropi di Indonesia. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dalam beberapa hari belakangan ini hingga menembus angka 13 ribuan menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Krisis moneter tahun 97 sampai 98 membawa dampak luas terhadap kondisi kehidupan bangsa. Tingkat kemiskinan penduduk, pengangguran, dan kerawanan sosial di tengah masyarakat selalu memiliki keterkaitan dengan kondisi makro perekonomian negara. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pilar-pilar sosial dan ekonomi bangsa Indonesia tidak hanya bertumpu pada nilai tukar uang rupiah, tetapi masih ada pilar sosial yang terus-menerus menopang dan merekat kehidupan masyarakat, yaitu pilar filantropi umat Islam. Berikut ini adalah lembaga filantropi di Indonesia, seperti MNC Peduli, Yayasan El Sinta Peduli Kemanusiaan, Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Rumah Amal Salman, Belantara Foundation, Donatur Konservasi, Dompet Duafa, Green Generation Foundation, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Badan Amil Zakat Daerah atau Basda, Lembaga Amil Zakat, Yayasan Tusi, Yayasan Kehati, dan Coca-Cola Foundation. Selain itu, kegiatan filantropi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menyumbang materi untuk orang yang tidak mampu. Yang kedua, menyumbang dana untuk beasiswa pendidikan. Yang ketiga, menyumbang ide atau pikiran seperti relawan pendidikan. Yang keempat, menyumbang tenaga untuk menjadi relawan korban bencana alam atau bencana sosial. Yang kelima, menyumbang dana
untuk pembangunan rumah ibadah sosial seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan jembatan. Upaya meningkatkan budaya filantropi. Yang pertama, edukasi. Pentingnya sikap filantropi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi sikap filantropi dalam meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sarana filantropi dalam Islam seperti kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf memerlukan penguatan dan penataan dalam pengelolaannya agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Yang kedua, menguatkan peran dan manfaat lembaga yang bergerak di bidang filantropi, seperti Basnas, lembaga amil zakat, dan yang lainnya, agar semakin dipercaya oleh masyarakat dan mudah dijangkau oleh kaum duafa. Ketika lembaga-lembaga tersebut dikelola dengan standar profesionalitas yang tinggi, bukan berarti berubah menjadi lembaga elit yang serba birokratis dan memiliki jarak dengan kaum duafa. Kualitas SDM, sistem IT yang canggih, untuk memudahkan pelayanan baik masyarakat pemberi maupun masyarakat penerima dana zifaf. Memperluas pemanfaatan dana filantropi. Memperluas pemanfaatan dana filantropi di samping untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan sesaat, juga hal-hal yang bersifat jangka panjang dalam rangka memotong mata rantai kemiskinan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, penyediaan tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Pengaruh filantropi terhadap pembangunan bangsa. Pengaruh filantropi terhadap pembangunan nasional menjadi perhatian yang sangat mendalam. Dengan meningkatnya kemakmuran dan sedikit tantangan, dorongan untuk memberi telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Filantropi dapat didefinisikan sebagai tindakan memberi untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah bentuk aksi sosial sekaligus komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Ide ini merupakan inti dari sebagian besar filosofi tentang tanggung jawab sosial. Dengan menawarkan uluran tangan sebelum kebutuhan membanjiri kita, dapat memberikan dana tambahan yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang tidak memiliki sumber daya. Melalui penyediaan layanan di bidang kebutuhan khusus, organisasi ini menciptakan peluang kerja bagi orang-orang yang mereka layani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.